What's up guys, kembali ke Senpai Channel. Kita melanjutkan pembahasan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan kali ini kita akan membahas perihal pemeriksaan pajak atau tax audit. Apa itu pemeriksaan? Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. So it's really clear what is audit based on the Indonesian Tax Law dari KUP ini ya, bahwa tujuan pemeriksaan itu yaitu adalah yang pertama untuk menguji kepatuhan dan kedua adalah tujuan lainnya. Jadi tujuannya cuma itu. Tujuannya adalah menguji kepatuhan dan tujuannya lainnya. Menguji kepatuhan apa? Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Kemudian tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan yang lainnya itu bisa bermacam-macam ini ya. Bisa jadi dia untuk penghapusan NPWP, pencabutan PKP, ataupun hal yang lainnya. Bagaimana dengan ruang lingkup pemeriksaan? Maksudnya adalah ruang lingkup pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan ini adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, yang artinya bisa misalnya wajib pajak badan ya, bisa PPh tahunan badannya, bisa PPh pasal 21, PPh pasal 23-nya, PPh pasal 4 ayat 2-nya, PPN-nya, dan lain sebagainya. Ini kalau untuk seluruh jenis pajak ya. Kalau untuk beberapa ya beberapa di antara yang tadi. Kalau untuk satu berarti salah satu di antara pun bisa. Misalnya untuk PPN saja karena WP badan tersebut mengajukan restitusi PPN. Baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Artinya dari pemeriksaan itu bisa ketika sebelum melaksanakan pemeriksaan maka surat perintah pemeriksaan itu atau SP2 itu mencantumkan atas WP tersebut dengan WP sekian itu yang diperiksa atas jenis pajak apa, apakah hanya satu jenis saja atau beberapa atau seluruh jenis pajak. Kemudian masa dan tahunnya pun disebutkan untuk masa yang bagaimana, misalnya 01 18 sampai 12 18, artinya untuk masa Januari 2018 sampai Desember 2018, yang berarti juga ini untuk tahunannya juga, dan tahunannya juga tergantung dari tahun pajak dari wajib pajak itu sendiri. Kemudian kembali ke definisi mengenai pemeriksaan, tentu di sana ada standar pemeriksaan ya. Baik itu misalnya ini juga standar pemeriksaan juga sama halnya dengan standar pemeriksaan audit keuangan pada umumnya. Jadi setiap pemeriksaan itu ada standarnya sendiri. Dan tentu juga sebenarnya definisi ini juga 11-12 lah dengan definisi pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan ya. Cuman di sini bedanya adalah kalau untuk pemeriksaan pajak ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau untuk laporan keuangan ya sesuai dengan SHI-nya atau SAK-nya itu kan. Tadi disebutkan ada tujuan pemeriksaan ada dua, yaitu yang pertama adalah menguji kepatuhan dan yang kedua adalah tujuan yang lainnya. Nah, menguji kepatuhan ini jenisnya apa aja? Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ini, satu misalnya adalah wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ini wajib pajak mengajukan restitusi ya, berdasarkan pasal 17 Undang-Undang KUP. Maksudnya di sini adalah 17B ini adalah untuk restitusi yang bukan wajib pajak kriteria tertentu ataupun dengan wajib pajak persyaratan tertentu. Yang artinya bukan, ini adalah restitusi secara umum ya. Jadi semua restitusi masuk ke sini. Nanti kalau misalnya yang C dan D itu sesuai dengan kriterianya masing-masing.
Dan ini adalah yang 17B adalah secara umum. Yang kedua, jika terdapat keterangan lain berupa data konkret, artinya data yang didapat oleh Ditjen Pajak secara kuat dan memadai, maka itu bisa dilakukan pemeriksaan atas wajib pajak dan yang terkait dengan data tersebut. Yang ketiga adalah SPT LB selain pasal 17B, ya kan ini. Nah, misalnya 17C atau 17D bahwa wajib pajak itu bisa mengajukan restitusi dan apabila dia memenuhi persyaratan tertentu, misalnya dia wajib pajak patuh, ya kan, dia kan bisa mendapatkan restitusi berupa pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat. Namun kalau misalnya ada data yang match, data yang tidak match, ya kan, dia bisa juga dilakukan pemeriksaan. Atau misalnya terdapat novum, ya kan, setelah dilakukan restitusi dipercepat dengan pengembalian pendahuluan tadi, terus ada novum, maka bisa dilakukan pemeriksaan juga setelahnya. Yang keempat adalah WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, ini sampai dengan tadi ya, kalau sudah dikembalikan. Terus yang kelima adalah SPT rugi. SPT rugi ini ya bisa dilakukan pemeriksaan juga, namun sifatnya tidak mandatori ya, artinya tergantung dari kebijakan dari Tax Authority Indonesia ini. Kemudian menguji kepatuhan juga bisa dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Untuk yang ketujuh, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan, atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap atau revaluasi ini, maka itu juga bisa dilakukan pemeriksaan pajak. Yang 8 adalah wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Analisis risiko ini dilakukan oleh account representatif biasanya ya kalau di KPP ya, atau bisa juga dari analisis risiko kantor pusat dan ditindaklanjuti oleh account representatif, kemudian dilanjutkan pemeriksaan. Yang terakhir adalah wajib pajak menyampaikan SPT untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Nah, ini analisis risiko tanpa ada teguran ini juga dilakukan oleh AR nih, account representatif ya. Nah, dari sini apa yang mandatori untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu adalah yang wajib dilakukan pemeriksaan adalah yang poin A ini ya. WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan pasal 17B itu. WP mengajukan restitusi, maka wajib dilakukan pemeriksaan. Kalau misalnya bukan untuk 17C atau D yang kriteria tertentu atau persyaratan tertentu, maka itu dilakukan pemeriksaan dan Ditjen Pajak harus memberikan keputusan maksimal 12 bulan sejak wajib pajak menyerahkan atau melaporkan SPT-nya secara lengkap. Kalau misalnya 12 bulan terlewati gimana? Ya, makanya dia harus menyetujui jumlah yang diajukan oleh WP, beserta mungkin ada imbalan bunganya di sana karena sudah melewati jangka waktunya. Tujuan pemeriksaan yang kedua adalah tujuan lain sebagaimana dijelaskan tadi atau disebutkan tadi, yaitu tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Apa itu? Ada 12 poin di sini yang bisa disebutkan. Yang pertama adalah pemeriksaan untuk pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, dan ketiga pengukuhan PKP secara jabatan. Yang keempat pencabutan pengukuhan PKP. Yang kelima wajib pajak mengajukan keberatan pun bisa diperiksa. Yang keenam, tapi dengan tujuan lain ya. Tujuan lain ini artinya bisa jadi tujuannya untuk mencari atau menggali informasi-informasi yang lainnya gitu di luar dari materialnya. Yang keenam adalah pengumpulan bahan guna menyusun norma penghitungan penghasilan itu. Yang ketujuh, pencocokan data dan atau alat keterangan. Udah clear nih ya, nggak perlu penjelasan lebih lanjut ya. Yang ke-8, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, yang artinya kenapa? Untuk WP yang berlokasi di daerah terpencil, dia bisa mendapatkan fasilitas. Maka perlu dicek apakah benar-benar lokasi usahanya itu berada di daerah terpencil atau tidak terpencil. Kemudian 9, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, misalnya wajib pajak itu memiliki cabang yang banyak, maka ketika dia mengajukan pemusatan itu bisa dilakukan pemeriksaan
tujuan lain ya untuk menentukan tempat terutangnya nanti di mana. Biasanya ditentukan mana yang paling dominan dalam bisnis perusahaan tersebut. Disitulah dia akan dilakukan pemusatan PPN. Yang ke-10 adalah pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Penagihan pajak pun bisa ada proses pemeriksaan, namun pemeriksaan tujuan lainnya. Kemudian 11, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Nah, saat produksi dimulai ini berkaitan dengan pengkreditan pajak masukan dan juga berkaitan dengan penyusutan, mana-mana yang bisa dikreditkan, mana-mana yang disusutkan. Itu nanti tergantung saat mulai produksi ini juga. Kemudian yang terakhir adalah pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra atau P3B. Biasanya ini adalah dalam rangka EOI ya, Exchange of Information. Itu ketika misalnya negara katakanlah Malaysia, di sana ada wajib pajak yang sedang diperiksa di Malaysia tapi mempunyai related party yang berada di Indonesia, maka Tax Authority Malaysia itu bisa meminta DJP untuk melakukan pemeriksaan tujuan lain atas WP yang ada di Indonesia yang memiliki hubungan istimewa di sana. Nah, tentu ini pemeriksaannya tujuan lain itu sesuai dengan permintaan. Permintaannya apa gitu kan? Tidak bisa serta-merta asal diperiksa aja semuanya, tidak. Kemudian bedanya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dengan tujuan lain itu apa? Pemeriksaan tujuan lain ini tidak memberikan atau tidak mengeluarkan surat ketetapan pajak ya. Dia tidak ada SKP-nya, tidak ada STP-nya. Dia hanya memberikan informasi atau suatu keputusan. Misalnya keputusan apakah suatu subjek pajak itu, wajib pajak itu yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif itu, dia akan diberikan NPWP syarat jabatan atau tidak. Bukan SKP-nya tidak, hanya NPWP syarat jabatannya. Atau misalnya pencabulan pengukuhan PKP ini, apakah PKP-nya nanti dicabut atau tidak? Tentu berdasarkan pemisahan tujuan lain, berdasarkan data-data dan proses prosedur pemeriksaan itu nanti diputuskan apakah dicabut apa enggak pengukuhan PKP-nya. Di situ adalah hasil dari tujuan lainnya. Demikian juga yang misalnya di 12 ini yang permintaan informasi ini EOI ini dari negara mitra P3B ini, maka nanti hasilnya adalah informasi-informasi apa yang diminta oleh negara mitra, kemudian informasi apa yang bisa diberikan. Tentu yang diminta bisa jadi 100 dan yang bisa didapatkan oleh pemeriksa tujuan lain ini bisa jadi hanya 50 saja. Ya, itu yang bisa didapatkan ya apa adanya, tidak bisa mengetres lebih dalam lagi sesuai dengan permintaan. Pemeriksaan ini ada dua jenis ya. Pertama adalah pemeriksaan kantor, yang kedua adalah pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Dijen Pajak ya. Kemudian pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP atau tempat lain yang ditentukan oleh Dijen Pajak. Adapun jangka waktunya ini berdasarkan Undang-Undang KUP ya. Ini untuk pemeriksaan kantor ini paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan. Yang dihitung sejak tanggal WP datang memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan, tanggal LHP. Nah, apabila ditemukan transfer pricing atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi ada rekayasa, pemeriksaan diubah menjadi pemeriksaan lapangan. Jadi bisa berubah dari pemeriksaan kantor ke pemeriksaan lapangan. Jadi pemeriksaan kantor ini dilakukan di kantor ya, tanpa perlu ke lapangan ya. Jadi semuanya misalnya manggil WP dengan menggunakan surat, tidak perlu mendatangi tempat wajib pajak. Adapun pemeriksaan lapangan adalah dengan mendatangi tempat wajib pajak, baik itu tempat usaha, kantor, ataupun tempat yang lainnya yang dirasa perlu. Adapun paling lama adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan. Yang dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Nah, jangka waktu yang ada di sini, yang ada di undang-undang ya kan, yang tertera dalam undang-undang KUP ini dalam prakteknya di peraturan Menteri Keuangan itu bisa berbeda. Dan berbeda itu tidak mungkin lebih lambat, tapi bisa jadi lebih cepat. Misalnya pemeriksaan
lapangan ini ya, misalnya pemeriksaan lapangan ini kan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan. Ini bisa jadi dalam peraturannya, perjanjian atau yang lain sebagainya, bisa jadi dia paling lama 4 bulan dan diperpanjang maksimal 2 bulan, itu juga bisa. Cuman tidak boleh melewati masa ini. Kalau misalnya melewati masa ini gimana? Nah, itu akan berisiko terhadap gugatan secara formal dari wajib pajak. Yang artinya pemeriksa tidak bisa mentaati peraturan perundang-undang perpajakan tentang masa jangka waktu pemeriksaan. Kemudian untuk pemeriksaan yang lapangan, kalau misalnya ditemukan indikasi transfer pricing atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi ada rekayasa, nah ini bisa diperpanjang 6 bulan dan dapat dilakukan selama 3 kali. Jadi bisa 6 bulan ya kan, 6 bulan yang tadi awal ya kan, ditambah 6 bulan 3 kali. Berarti 24 bulan jika ada indikasi transfer pricing. Tentu kalau misalnya di pasal lain kan bahwasanya kalau misalnya wajib pajak itu mengajukan restitusi ya kan paling lama 12 bulan ya. Tentu itu lebih leg spesialis 12 bulannya dibandingkan yang ini gitu kan. Sehingga tetap maksimal sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang. Yang dalam artian secara formal, secara legal ya kan, itu apa yang tertera dalam undang-undang KUP itu adalah yang sudah saklek. Pemeriksaan ini hasil akhirnya adalah laporan hasil pemeriksaan yang kemudian di sana tertera untuk pemeriksaan pengujian kepatuhan ya, itu ada surat ketetapan pajak. Di sana ada SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP, dan bukti permulaan. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, itu jika pokok pajaknya lebih besar daripada kredit pajak. Yang artinya pajak yang nantinya yang seharusnya terutang itu lebih besar daripada pajak yang telah dibayarkan, ya kan, atau dibayarkan atau dipotong oleh pihak lain yang menjadi kredit pajaknya, sehingga menjadi kurang bayar, terbitlah SKPKB. SKPLB sebaliknya, jika pokok pajaknya itu pajak yang terutang atau seharusnya terutang itu lebih kecil daripada pembayaran atau pemotongan, maka nanti muncul terbitlah SKPLB. Adapun SKPN adalah sama ya, nihil, artinya nol, tidak ada yang lebih bayar, tidak ada yang kurang bayar, nol di sana. Kemudian SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, itu jika ada data lain atau ada novum ya kan, yang menyebabkan pajak yang seharusnya dibayar itu lebih besar dan telah dilakukan pemeriksaan. Artinya sudah diperiksa dulu, selesai, kemudian terbit SKPKB, dan next day ya kan, dia ada novum ya kan, ada data baru, kemudian diperiksa ulang. Ini nanti terbitnya adalah SKPKBT karena ada novum tadi, dan novum tadi menyebabkan adanya kurang bayar. Kalau misalnya novum menyebabkan LB itu sangat kayaknya mustahil. Ya meskipun mungkin kan, cuman saya belum pernah menemui case yang adanya diperiksa ulang malah lebih bayar. Itu saya belum pernah menemui case seperti itu. Kemudian produk lainnya adalah STP. STP inilah sanksi administrasi ya kan. Dan produk lainnya dari pemeriksaan adalah bukti permulaan. Dalam artian di sini adalah untuk pemeriksaan bukti permulaan ya kan, itu dilakukan jika ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Hasilnya nanti adalah bukti permulaan itu sendiri yang akan ditindaklanjuti menjadi penyidikan. Kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai yang ini ya, SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, dan STP. SKPKB itu apa? Ya kan, surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi dia dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak tuh Dijen Pajak harus memutuskan untuk penerbitan SKPKB ini. Kalau misalnya terlambat lebih dari 5 tahun ya, kalau misalnya tidak ada indikasi pidana ya tidak bisa diterbitkan, malahan itu
merugikan wajib pajak karena sudah daluarsa. Nah, yang diperiksa itu apa? Yang diperiksa adalah SPT, ya kan, bukan laporan keuangannya. Laporan keuangan itu adalah mengikuti SPT-nya, hanya adalah pendukung dari SPT itu. Misalnya ini kewajiban perpajakan WP karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu sesuai dengan undang-undang, juga bisa setelah ditegur secara tertulis SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sesuai dengan surat teguran, maka akan diperiksa. Atau terdapat keterangan lain yang menunjukkan terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan bukti permulaan kalau misalnya ada indikasi dari tindak pidana, ya kan. SKP KPT, sebagaimana tadi telah dijelaskan mengenai SKP KPT ini adalah bahwasanya jika telah dilakukan pemeriksaan, ya kan, telah dilakukan pemeriksaan, kemudian ada novum atau data baru yang menyebabkan pajak terutangnya menjadi kurang bayar, ya kan, maka bisa dilakukan pemeriksaan ulang, ya kan. Bisa jadi novum itu ya selain putusan pengadilan, ya, bisa jadi hasil klarifikasi atau konfirmasi dan lain sebagainya, ya kan. Atau kalau misalnya ada putusan pengadilan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bisa juga dari pengakuan WP, ya kan, WP menghendaki sendiri secara tertulis, tolong dong saya mau jujur nih, misalnya gitu kan. WP mau jujur, saya telah melakukan ini ada data barunya, tolong diperiksa ulang untuk kepastian perpajakan, gitu kan. Maka WP bisa diperiksa ulang dan nanti muncul SKP KPT, ya kan. Terbit SKP KPT kalau misalnya dia pernah diperiksa. Nah, sanksinya adalah untuk yang pengakuan WP adalah 0, ya. Kalau misalnya sanksi ini sanksinya 100%. SKPN itu kan jika jumlah pajak yang harus dibayar itu sama dengan jumlah kredit pajak. Kredit pajak itu adalah jumlah pajak yang telah dibayarkan sendiri atau dipungut oleh pihak yang lainnya, sehingga istilahnya ini jadi zero, ya kan, artinya jadi nihil, dan terbitlah SKPN. Adapun SKPLB adalah kebalikan dari SKP KB. Nah, SKP LB ini unik karena kan ketika wajib pajak mencantumkan diri dalam SPT-nya, dia adalah lebih bayar dan kemudian mengajukan restitusi, maka itu bisa jadi dua solusi. Yang pertama adalah penelitian dan kedua adalah pemeriksaan. Penelitian ini jika misalnya dalam kriteria wajib pajak WP patuh atau WP dengan syarat tertentu, misalnya wajib pajak dengan jumlah omset tertentu atau dengan lebih bayar dengan jumlah tertentu. Artinya misalnya lebih bayar untuk PPN maksimal 1M, dia bisa dilakukan penelitian, gitu kan. Kemudian untuk pemeriksaan ya yang lainnya masuk ke pemeriksaan, gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata yang dibayarkan sendiri atau dipotong oleh pihak lain itu lebih besar daripada yang seharusnya terutang, maka dia muncul SKP LB ini. Begitu juga kalau misalnya ada data baru masuk, terus data baru atau novum kemudian diperiksa ulang menjadi LB pun juga masih bisa juga, mungkin kan, meskipun sangat jarang terjadi. Bagaimana dengan STP, ya kan? STP adalah surat tagihan pajak, merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, ya kan? Nah, STP ini juga sebenarnya secara hukum kekuatannya sama dengan SKP, ya kan? Sehingga nanti tindakan jatuh tempo dan tindakan penagihnya juga sama, gitu. Dalam hal apa ini DJP bisa menerbitkan surat tagihan pajak ini? Yang pertama, PPh dalam tahun berjalan tidak ada kurang bayar, ya kan, dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung dan lain sebagainya, atau wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Yang ketiga adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP
nggak bikin faktur ya kan, atau membuat faktur tapi tidak tepat waktu. Jadi tidak membuat faktur pun bisa dikenai sanksi STP 2%, atau membuat faktur tapi tidak tepat juga sama, bisa dikenai sanksi juga ini. Kemudian yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap ya kan, kecuali identitas pembeli ya kan, sebagaimana pasal 13 ayat 5 UU PPN, atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf B dan G Undang-Undang PPN. Kemudian ini ini ya, pengusaha kena pajak melaporkan pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Misalnya dia seharusnya tanggal transaksinya itu adalah bulan Agustus, namun fakturnya terbitnya tanggal September, maka itu masanya tidak sesuai dan dapat diterbitkan STP ya, surat tagihan pajak ya. Dan yang terakhir adalah pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian PM sebagaimana dimaksud ya kan. Kalau misalnya wajib pajak itu misalnya membeli mesin ini kan, mesinnya dikreditkan kemudian menjadi lebih bayar, dan di sana nanti dapat yang telah lebih bayar itu menjadi SKPLB dan uangnya dikembalikan kepada wajib pajak. Namun kan di sana ada ya kan, bahwa mesin itu kan dibeli itu kan melakukan produksi dalam jangka waktu sepertinya 3 tahun ya ini. 3 tahun dia harus berproduksi. Dia kalau misalnya dia 3 tahun nggak berproduksi, maka atas yang telah dikembalikan kepada wajib pajak itu harus dibayarkan kembali ke kas negara, seperti itu. Bagaimana sanksi administrasi yang berkaitan dengan pemeriksaan ini? Nah, sanksi yang berkaitan dengan pemeriksaan ya biasanya bunga 2% per bulan, paling lama 24 bulan ya kan. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian pajak atau pajak, dengan menerbitkan SKP KB kan. Jadi dalam SKP KB itu, di SKP KB itu ada unsur pokok pajaknya berapa, kemudian sanksinya berapa. Ya, ini 2% per bulan kali jumlah bulan dari pajak itu terutang sampai dengan penerbitan dari SKP KB itu. Tapi maksimal 24 bulan ya, kali 2% ya. Nah, ini bisa juga apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan. Nah, ini masalah pengkompensasian. Maka atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Maka jumlah kekurangan pembayaran pajak dalam SKP KB ditambah dengan sanksi administrasi sebesar kenaikan 100%. Lumayan banyak nih. Yang terakhir mengenai sanksi administrasi adalah apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, ini 28 ini pembukuan, 29 ini apa ini ya, penagihan apa ya, atas jumlah pajak dalam SKP KB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% untuk PPh ya kan, yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak, kemudian 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut, dan 100% untuk PPN. Nah, pemeriksaan cukup rumit dalam prakteknya apabila menemui wajib pajak yang kurang kooperatif atau wajib pajak yang berbelit-belit dalam hal memberikan dokumen dan atau laporan keuangannya. Namun DJP seyogianya lebih melakukan tindakan-tindakan persuasif pada wajib pajak agar mau patuh terhadap pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Okay guys, terima kasih. Thank you for watching. Thank you for listening. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this channel to improve my channel Senpai Channel. Terima kasih dan arigatou gozaimashita.